Untuk menangani bencana banjir, jangka panjang pemerintah Kabupaten Melawi tidak bisa bergerak sendiri, mengingat ada banyak hal yang harus dikerjakan, harus banyak pihak yang terlibat, baik di daerah maupun pusat. Seperti penanganan infrastruktur jalan, pemerintah harus melibatkan Kementerian PE lantaran anggaran yang dibutuhkan untuk meninggikan badan jalan cukup besar. Ada beberapa titik ruas jalan nasional yang selalu menjadi langganan banjir saat terjadi bencana, antara lain jalan kawasan Terminal Sidomulyo sampai ke STBU, kemudian jalan di kawasan Desa Pemuar Kecamatan Belimbing. Akses jalan ini akan terganggu saat terjadi bencana banjir. Sementara jalan ini berstatus sebagai jalan nasional. Bapak, rencana jangka panjang yang akan dilakukan atau diusulkan pemerintah Kabupaten Melawi kepada pusatnya, Pak? Ya, jadi seperti yang disampaikan Bapak Deputi tadi, kan kita harus ada mitigasi perencanaan jangka panjang. Jadi tentu harus ada pemetaan perencanaan yang komprehensif, yang kompleks dalam rangka menangani bencana banjir ini. Perencanaan itu sedang dibuat oleh BPBD. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan segera selesai. Jadi untuk kita mengetahui apa langkah-langkah kita. Memang ini langkah untuk jangka panjang. Ya, artinya juga menyesuaikan dengan kemampuan-kemampuan, potensi-potensi yang ada pada daerah. Dan untuk menangani jangka panjang ini tentu pemerintah daerah tidak mampu sendiri. Banjir yang terjadi di Kabupaten Melawi memang menjadi masalah serius yang hampir terjadi setiap tahun. Dampak dari bencana ini begitu terasa. Selain merendam kawasan umum seperti pasar dan rumah penduduk, fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan gereja juga tak luput dari bencana banjir. Pada banjir beberapa waktu lalu, setidaknya 7.964 kepala keluarga yang terdampak dan 2 orang meninggal dunia dalam musibah ini. Ya sama, kalau tadi yang kami sarankan adalah untuk penanganan banjir yang ada di Melawi. Kalau kami di BNPB itu bikin rencana untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi seluruh wilayah Indonesia ini kaitannya dengan tidak hanya banjir saja, tetapi juga bencana-bencana yang lain. Ada gunung meletus, ada tsunami, ada gempa bumi, kemudian banjir, tanah longsor dan sebagainya. Jadi tidak spesifik yang ada di Melawi saja. Nah ini yang khusus di Melawi saja. Nah, harapannya sebelum memulai kami tadi menghimbau untuk bikin satu rencana yang sama dulu. Jadi akan tahu siapa melakukan apa, kelihatan di situ. Mungkin kalau selama ini bebannya diberikan ke BPBD saja, ya Pak Sekda. Tetapi dalam konteks prabencana itu yang melakukan banyak, tidak hanya BPBD. Karena itu sesuai dengan tupoksinya. Misalnya Dinas PUPR itu juga membuat tanggul. Tanggul itu untuk apa? Untuk mencegah banjir. Berarti dia adalah bagian dari master plan itu. Kemudian dari Dinas LHK misalnya, dia punya tupoksi untuk vegetasi, menanam tanaman-tanaman, lahan-lahan kritis itu. Nah itu juga mengurangi runoff yang ada di air, di permukaan, sehingga itu juga bagian dari mitigasi bencana, bagian dari penanganan banjir. Masyarakat misalnya dihimbau, disosialisasi untuk tidak membuang sampah di sungai, di selokan. Itu juga bagian dari penanganan banjir. Jadi semua pihak itu punya kontribusi untuk mengurangi atau menangani banjir yang ada di Melawi. Nah itu perlu dikumpulkan supaya nanti bisa dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Begitu kira-kira. Sudah ada yang masuk Pak, yang disampaikan dari pemerintah Kabupaten Melawi kepada BNPB? Nah ini nanti kita tanya Pak Sekda. Ya. Sudah itu kalau untuk BNPB pertanyaan sudah? Ya. Oke. Silakan Pak Sekda bertanya.